Oke, kami di sini dari kelompok 13 akan mempresentasikan atau memaparkan tentang game yang kami buat. Nah, pertama sekali izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Juanda Virgo Matnari. Saya Febiola Haisuciani. Saya Zahlian Afiansa. Di sini kami akan memaparkan tentang fitur-fitur dari game yang kami buat. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mekanisme game ini. Nah, untuk judul gamenya itu sendiri adalah Rockfall. Nah, untuk mekanisme gamenya, kita itu bakal ngendaliin satu karakter. Karakternya itu disimbolkan dalam huruf A. Nah, karakter itu hanya bisa digerakkan ke kiri dan juga ke kanan. Untuk cara bermainnya, kita itu bakal disuruh untuk menghindari batu yang jatuh dari atas. Jadi setiap kita berhasil menghindari satu batu, maka batu itu bakal dihitung sebagai skor. Ketika kita itu menabrak batu, maka gamenya akan selesai atau game over. Nah, mungkin demikian gambaran singkat tentang mekanisme game. Nah, untuk fitur pertama, saya akan menjelaskan tentang menu navigasi. Nah, saat gamenya itu pertama kali dijalankan, tentunya kita akan disambut dengan yang namanya menu utama. Nah, untuk menu utama itu sendiri terdapat judul dari gamenya dan 4 pilihan opsi. Nah, opsinya itu ada mulai, cara bermain, kredit, dan juga keluar. Dari keempat opsi ini kita itu bisa untuk memilih salah satu dan klik enter untuk masuk ke opsi tersebut. Nah, untuk opsi pertama yaitu mulai. Nah, seperti yang kita tahu, mulai itu untuk memulai gamenya. Opsi kedua adalah cara bermain. Nah, isi dari cara bermain itu adalah panduan atau aturan-aturan yang ada pada gamenya. Nah, selanjutnya ada kredit. Nah, isi dari kredit ini itu sendiri adalah nama-nama dari pengembang gamenya, yaitu kami dari kelompok 13. Nah, untuk keluar itu untuk memberhentikan programnya atau keluar dari gamenya. Nah, kembali ke awal yaitu mulai. Nah, saat kita memainkan gamenya dan kita menabrak batu, tentunya gamenya akan game over. Nah, saat gamenya game over akan menampilkan layar baru, yang dimana layar baru itu akan menampilkan bahwa game itu sudah selesai atau game over. Nah, selain itu juga akan ada total score. Nah, total score ini merupakan skor akhir yang kita dapatkan setelah kita memainkan gamenya. Lalu ada keterangan atau teks yang muncul sesuai dengan skor yang kita punya. Jadi setiap kita mendapatkan skor, yaitu bakal berbeda-beda tergantung skor yang kita punya. Lalu ada keterangan untuk menekan tombol apa saja, yang dimana itu akan membawa kita kembali ke menu utama. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Febiola. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pergerakan pemainnya. Jadi yang seperti udah dijelaskan sama Juan, tadi itu ada border atau pembatas layar, di mana di sini kami menggunakan batas layar ini dengan simbol yang pagar itu. Nah, karakter pagar ini sebagai border itu berfungsi untuk yang pertama itu dia menandai area permainan. Terus yang kedua itu supaya pemain ini nggak keluar dari layarnya gitu. Nah, sama ya pasti untuk ngebuat lebih terstruktur aja ya gamenya. Nah, batas layar ini itu selalu ditampilkan mau dia di awal sampai akhir permainan. Jadi selalu ada batas layar itu ya yang pagar tadi. Nah, untuk pergerakan pemainnya itu, di sini pemainnya kami menggunakan huruf A ya sebagai pemainnya itu simbol pemainnya. Dan dia berada di bawah layar situ. Nah, pemain ini cuma bisa gerak ke kiri dan ke kanan. Cara ngegerakinnya itu bisa menggunakan tombol panah kanan kiri, atau kalau bosen kan mau pakai tombol kanan kiri itu bisa pakai tombol A atau tombol D. Nah, pergerakan pemain ini juga dibatasin sama yang border tadi itu, biar ya lebih terstruktur aja.
Habis itu semua input ini diproses secara real time menggunakan N-curses, sehingga pergerakannya itu dia lebih realistis, lebih langsung atau responsif. Itu aja. Setelahnya mungkin dijelaskan oleh Zahlian. Oke, perkenalkan nama saya Zahlian Akiansah. Saya akan menjelaskan tentang batu yang jatuh, sistem skor, dan kondisi game over. Di dalam game ini terdapat rintangan berupa batu yang digambarkan dengan karakter tanda bintang. Batu akan muncul dari bagian atas layar dengan posisi horizontal yang acak. Setiap beberapa frame, program akan menentukan secara random apakah batu baru akan muncul atau tidak. Setelah muncul, batu akan bergerak turun ke bawah secara otomatis. Jika batu berhasil melewati pemain tanpa mengenai karakter, batu akan terhapus. Skor pemain akan bertambah 1. Namun jika batu tepat di posisi pemain mengenai karakter atau terjadi tabrakan, game akan langsung game over. Selain itu, seiring bertambahnya skor, kecepatan jatuh batu juga akan meningkat. Hal ini membuat pemain menjadi sulit dan pertandingan lebih menantang, sehingga pemain harus lebih fokus cepat dalam bergerak. Oke, mungkin sedikit menambahkan, untuk pada sistem skornya itu terdapat yang namanya real-time score. Nah, jadi ketika kita memainkan gamenya, kita itu bisa memantau secara langsung skor yang kita dapat itu secara real-time. Jadi ketika kita berhasil menghindari batu, skornya itu bakal terus bertambah. Nah, meskipun kita belum selesai memainkan gamenya, kita itu bisa melihat secara langsung skor yang sudah kita dapatkan itu berapa. Nah, mungkin seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari game ini. Nah, untuk kelebihannya mungkin karena game ini itu kan masih berbasis terminal, jadi gamenya itu tentunya lebih ringan daripada game-game yang lain. Lalu game ini itu karena masih berbasis terminal, itu bisa digunakan di sebagian besar terminal yang ada. Jadi setiap orang yang ingin menggunakan atau memainkan game ini itu tidak perlu untuk menyiapkan spek yang tinggi untuk mencoba game ini. Nah, untuk kelebihan yang kedua itu mungkin ada di menu navigasi. Nah, dalam menu navigasi ini terdapat yang namanya cara bermain. Jadi ketika orang awam atau orang yang pertama kali memainkan game ini itu bisa melihat keterangan di bagian menu ini tentang aturan atau tata cara untuk memainkan gamenya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari game ini. Nah, untuk yang pertama itu ada pada sistem skor. Nah, pada sistem skornya, ketika kita memainkan gamenya, akan mendapatkan skor kan. Nah, tapi misalkan kita mendapatkan skor 500 sebagai high score kita. Nah, skor 500 itu ketika game itu sudah game over, tidak akan disimpan pada programnya. Yang artinya, meskipun kita itu sudah mendapatkan skor 500, itu tidak akan bisa kita lihat lagi. Artinya, skornya itu bakal di-reset ke 0. Oke. Untuk kekurangan yang kedua itu ada pada sistem level. Nah, untuk game yang serupa dengan game ini itu banyak yang menggunakan yang namanya sistem level. Tapi pada game ini itu belum menggunakan sistem level. Nah, meskipun begitu sebenarnya sistem level itu sudah ditutup pada programnya. Yang dimana seperti yang dijelaskan oleh Zalian, saat skornya itu menyentuh titik tertentu atau skornya itu mencapai skor tertentu, kecepatan batu yang jatuh dari atas itu bakal semakin meningkat sedikit demi sedikit. Jadi gamenya itu tidak akan monoton mulai dari awal sampai akhir. Semakin lama kita memainkan gamenya, kesulitannya juga bakal semakin bertambah. Nah, untuk kekurangan yang ketiga itu mungkin di menu tampilan. Nah, karena gamenya ini masih berbasis terminal, tentunya tampilannya itu masih ala kadarnya, masih kurang menarik seperti itu. Nah, mungkin demikian pemaparan dari fitur-fitur yang ada di dalam gamenya. Kemudian kami akan mendemonstrasikan cara bermain dari gamenya.
Hmm. Ya, mungkin sekian demonstrasi dari game yang kami buat. Dan mungkin ini merupakan penutup dari pemaparan kami pada kesempatan kali ini. Nah, jika misalkan ada kesalahan atau tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami tutup, sekian dan terima kasih.